Apakah kalian pernah mendengar hikikomori? Sebagai negara maju, Jepang memiliki standar hidup yang tinggi dan angka harapan hidup yang tinggi di dunia. Karakter masyarakat Jepang yang memiliki semangat dalam bekerja dan berkarir, berdampak positif bagi kemajuan negara dalam segala bidang. Akan tetapi, asal kalian tahu, di balik semua itu ada berbagai fenomena unik. Salah satunya adalah hikikomori. Hikikomori dalam bahasa Jepang secara harfiah berarti menarik diri atau mengurung diri dari kehidupan luar. Di mana orang remaja atau dewasa akan mengurung diri mereka di dalam kamar, menghindar dari kehidupan sosial, untuk satu periode, atau paling sedikit dalam waktu 6 bulan. Hikikomori adalah sebuah penyakit sosial yang biasanya diakibatkan oleh trauma masa lalu yang membuat seseorang tidak percaya diri dan berakhir dengan memutuskan hubungan antar manusia. Menarik diri, membuat kehidupannya sendiri, dunianya sendiri di dalam kamar. Hikikomori biasanya memutus hubungan dengan teman-teman atau kerabat dekatnya. Dengan menghapus semua akun sosial media mereka, akan tetapi mereka masih berhubungan dan berinteraksi dengan keluarga. Walau ada beberapa kasus di Jepang, ada beberapa hikikomori yang lebih memilih menjauh diri dari keluarganya. Seseorang hikikomori tidak akan bekerja, putus sekolah, dan tidak akan melakukan aktivitas lain di luar kamar. Mereka cenderung lebih nyaman dan damai berada di dalam kamar seharian, atau bahkan bertahun-tahun. Mereka melakukan aktivitas di sana, apalagi semakin dengan perkembangannya teknologi di Jepang dan kecepatan internet yang tidak diragukan lagi di sana. Para hikikomori tidak akan kesulitan lagi memenuhi kebutuhan hidupnya karena mereka bisa melakukan apapun secara online. Seperti bermain game online, membeli makanan dan minuman secara online, tanpa harus keluar rumah. で、引きこもりの定義というのは、6ヶ月以上、実質にこもり、他者とのコミュニケーションを断つっていうのが最低条件。6ヶ月以上ということになってます。Lantas bagaimana mereka mendapatkan uang? Tentu saja dari orang tua mereka. Biasanya hikikomori ini akan mengamuk jika tidak dikasih apa yang mereka inginkan. Hikikomori terjadi karena banyak faktor, bisa jadi karena sering dibully di sekolah, bisa jadi terlalu dimanja oleh orang tuanya, akibatnya dia merasa nyaman tinggal di rumah. Ada juga yang malu karena gagal dalam berkarir. Bahkan ada beberapa kasus di mana penderita hikikomori di Jepang mengurung dirinya sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Bahkan ada juga yang ujung-ujungnya menjadi pembunuh, membunuh semua anggota keluarganya. Berikut adalah kriteria orang yang sedang melakukan hikikomori. Siapa tahu ada teman Anda yang sedang melakukannya. Menghabiskan sebagian besar waktu dalam satu hari dan hampir setiap hari di dalam rumah. Secara jelas dan keras hati menghindar dari situasi sosial. Gejala-gejala yang mengganggu rutinitas normal orang tersebut, pekerjaan atau akademik, kegiatan sosial atau antar pribadi. Merasa penarikan dirinya sebagai sintonik ego atau keadaan konsisten terhadap konsep diri. Durasi paling sedikit adalah 6 bulan. Tidak ada gangguan lain yang menyebabkan putus sosial. Kasus hikikomori tidak bisa dihilangkan, bahkan semakin bertambah seiring bertambahnya tahun. Rata-rata kasus hikikomori di Jepang diidap oleh kaum laki-laki. Kebanyakan dari golongan usia 20 sampai 29 tahun. Kebanyakan berasal dari keluarga yang orang tuanya berpendidikan tinggi. Satu contoh kasus hikikomori yang cukup menyita perhatian, adalah kasus dari Ryuichi Iwasaki. Setiap hari, bibinya selalu memberi makanan, dan menaruhnya di depan pintu kamar. Setelah selesai makan, Iwasaki akan menaruh piring itu kembali di depan pintu kamar, dan kembali menguncinya. Selama bertahun-tahun dia melakukan hal seperti itu, hingga pada tahun 2019, saat usianya mencapai 52 tahun. Bibinya memberi surat melalui celah pintu kamar,
berharap Iwasaki membacanya dan sadar. Paman dan bibinya yang sudah tua berencana untuk tinggal di panti jompo, dan mereka berharap agar Iwasaki harus segera berubah, karena kalau seperti itu terus, siapa yang akan memberinya makan? Tapi, saat Iwasaki membaca surat itu, dia marah. Dia berteriak, "Aku bisa urus hidupku sendiri." Beberapa bulan kemudian, secara mengejutkan Iwasaki keluar dari kamarnya, membuat semua keluarga terkejut. Apakah dia sudah berubah? Tanggal 28 Mei tahun 2019, hari di mana Iwasaki akhirnya keluar dari kamarnya. Dia melangkah dengan pasti, menumpang sebuah bis, namun sebelumnya dia sempat membeli sebuah pisau. Dia berada tak jauh dari stasiun di kawasan kota Kawasaki. Terlihat murid-murid SD sedang berkumpul menunggu jemputan bis sekolah. Iwasaki membabi buta menghajar semua murid yang ada di halte. Iwasaki sempat lari, dan sempat melukai lehernya sendiri. Saat polisi datang, Iwasaki sudah tak sadarkan diri. Kejadian mengerikan itu menyebabkan 18 orang luka-luka, dan 2 orang meninggal. Sementara Iwasaki yang dibawa ke rumah sakit pada akhirnya meninggal di usianya yang ke-51 tahun. Seorang hikikomori bisa menjadi pembunuh seperti Iwasaki, sangat mengerikan. Kasus di atas merupakan kasus yang sangat menggemparkan Jepang di tahun 2019 silam. Apakah hikikomori sebuah penyakit? Apakah hikikomori sebahaya itu? Apakah hikikomori bisa disembuhkan? Hikikomori sebuah penyakit sosial yang dapat disembuhkan. Di Jepang, ada sebuah organisasi khusus yang bertugas untuk menangani para hikikomori. Mereka akan melakukan pendekatan secara pelan-pelan. Berawal dengan mengirim email ke penderita hikikomori, itu pun terkadang baru dibaca setelah 6 bulan atau bahkan lebih. Setelah si penderita merespon email, maka mereka akan mengobrol melalui email secara perlahan, untuk menarik perhatian. Setelah mereka berhasil mendapat perhatian dari hikikomori, organisasi ini akan mengajak mereka untuk tinggal di asrama New Start. New Start Dormitory. Asrama ini menjadi penghubung buat hikikomori yang sudah berani keluar kamar akan tetapi belum berani untuk berbaur dengan masyarakat. Di asrama itu, para hikikomori akan belajar saling bersosialisasi sesama hikikomori lainnya. Mereka juga diberi tugas kerjaan masing-masing, dan mereka juga wajib mengadakan acara amal di bawah pengawasan organisasi New Start. Mereka juga dilarang membawa HP dan semua jenis game. Organisasi New Start sudah berhasil membawa 2.000 hikikomori untuk tinggal di asrama, dan 80% sudah bisa berbaur dengan masyarakat dan hidup normal.